Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Anang Maruf Faisal, kelas RA1 semester 5 NIM 210133. Saya hormati Ibu Heni Rohaini, SHMH CPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Humanitar Internasional. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perang dalam perspektif hukum humanitar internasional. Nah, dalam hal ini yang saya ambil yaitu mengenai studi kasus tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam penelitian atau analisa studi kasus ini. Jadi metode yang digunakan yaitu hukum normatif dengan 3 pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan undang-undang, kemudian pendekatan kasus, dan yang ketiga pendekatan konseptual. Dan peraturan perundang-undangan yang mana bisa kita lakukan dengan melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur hukum humanitar internasional. Kemudian bisa juga dengan meneliti konvensi Jenewa 1949 dan peraturan-peraturan terkait untuk memahami hak dan perlindungan bagi anak-anak korban perang. Kemudian yang kedua, pendekatan kasus. Jadi kita dengan melakukan penganalisisan terkait kasus konkret seperti tawanan perang anak Palestina oleh Israel untuk memahami pelanggaran yang terjadi dan dampaknya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan konseptual. Jadi ini menggunakan konsep-konsep hukum humanitar internasional untuk menilai tindakan Israel terhadap anak-anak sebagai tawanan perang gitu. Kemudian adapun hasil dan pembahasan di sini pertama dalam hasil ya ini mencakup beberapa temuan. Pertama di sini pelanggaran hukum humanitar internasional. Jadi memang tindakan Israel terhadap tawanan anak Palestina seperti penyiksaan ini jelas melanggar ketentuan hukum humanitar internasional. Kemudian di sisi lain juga ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, terutama terkait kekerasan terhadap anak yang menjadi tawanan oleh Israel. Kemudian yang kedua, perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak-anak korban perang. Jadi perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak korban dalam perang Palestina dalam hal ini ya. Jadi seperti asupan makanan, pakaian yang layak pakai, kemudian perawatan medis, tempat tinggal yang sesuai dan lainnya begitu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab PBB dan negara-negara yang terlibat dalam Konvensi Jenewa 1949. Karena jelas pihak Israel yang melanggar hukum humanitar internasional seharusnya dihadapkan pada tindakan tegas oleh PBB dan negara-negara yang terlibat dalam Konvensi Jenewa 1949. Kemudian negara yang menahan tawanan perang, dalam hal ini Israel, itu wajib memberikan jaminan kesehatan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Kemudian sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel, pertama, mengajukan kasus penawanan dan penganiayaan anak ke Mahkamah Pidana Internasional diusulkan sebagai tindakan hukum yang tepat. Kemudian potensialnya penerapan sanksi seperti hukuman penjara dengan batas tertinggi 30 tahun atau hukuman seumur hidup sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Nah, itu berbicara hasil ya. Kemudian berbicara pembahasan dalam hal ini ada beberapa hal. Pertama, di sini ada pelanggaran hukum humanitar internasional oleh Israel. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, ada beberapa hal. Di sini kita akan membahas mengenai analisis menyeluruh menunjukkan bahwa tindakan Israel terhadap tawanan anak Palestina ini jelas melanggar terhadap hukum humanitar internasional dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang akan dibahas juga mengenai perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Anak-anak korban perang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai yang saya paparkan di awal tadi, dan juga PBB dan negara-negara terlibat
dalam Konvensi Jenewa 1949 ini memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata gitu. Kemudian tanggung jawab internasional, jelas dari tadi PBB ini sangat memiliki peranan yang penting, akan tetapi sampai hari ini belum mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya perlunya penegakan hukum humaniter internasional. Di sini juga pada pembahasan ini menyoroti perlunya penegakan hukum humaniter internasional untuk melindungi hak dan kehidupan anak-anak selama konflik bersenjata. Kemudian mendorong perhatian global terhadap perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata dan pentingnya akuntabilitas bagi pelanggar hukum humaniter internasional. Nah, kemudian juga kita membahas selanjutnya terkait Konvensi Jenewa 3 ya, 1949 pasal 105 yang dalam hal ini memberikan dasar hukum terkait perlindungan anak sebagai tawanan perang. Nah, meskipun pasal 105 Konvensi Jenewa 3 lebih banyak membahas tanggung jawab para tawanan perang secara umum, namun juga dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi tawanan perang. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa anak-anak tawanan perang akan diberikan perlakuan khusus dan dalam semua keadaan mereka akan ditempatkan di bawah perlindungan khusus yang diamanatkan oleh hukum peradilan internasional untuk perlindungan anak. Pertama di sini berbicara mengenai perlakuan khusus. Anak-anak tawanan perang memiliki hak atas perlakuan khusus, menekankan perlunya memperhatikan kebutuhan dan hak khusus anak-anak dalam situasi perang. Kemudian dalam analisis ini juga ada beberapa sumber hukum dalam hukum humaniter yang diinikan. Pertama di sini Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan tawanan perang secara khusus mengatur perlindungan dan hak tawanan perang, termasuk prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks anak-anak sebagai tawanan perang. Kemudian protokol tambahan 1977 dalam hal ini memberikan tambahan ketentuan hukum humaniter internasional yang lebih rinci dan modern, termasuk ketentuan tentang perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Yang selanjutnya International Convention on the Right of the Child atau Konvensi Hak Anak. Ini menetapkan hak-hak anak dan pasal 38 mengatur perlindungan anak dalam konflik bersenjata, memberikan landasan hukum yang penting. Kemudian sumber yang selanjutnya yaitu norma-norma kebiasaan hukum Customary International Law, mana mengatur konflik bersenjata dan perlindungan individu dalam situasi tersebut yang berkembang seiring waktu dan praktek negara-negara. Kemudian terakhir prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional. Prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional yang mencakup perlindungan terhadap individu termasuk anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Kemudian keputusan dan resolusi PBB. Resolusi PBB dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata ini termasuk tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan keamanan anak-anak. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit mengenai analisis studi kasus mengenai korban perang antara Israel dengan Palestina, dalam hal ini anak-anak. Pertama di sini jelas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Jadi saya menyoroti pelanggaran berat yang dilakukan oleh Israel terhadap hukum humaniter internasional, khususnya dalam perlakuan terhadap anak-anak Palestina sebagai tawanan perang. Kedua, ini juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap Konvensi Jenewa 1949. Jadi Israel secara jelas tidak mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 3 1949 yang menjamin perlindungan khusus terhadap anak-anak tawanan perang. Kemudian yang selanjutnya hak dan perlindungan anak-anak. Jadi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata seharusnya mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan hukum humaniter internasional, termasuk hak atas kehidupan yang layak dan perlakuan khusus. Yang selanjutnya tanggung jawab internasional dan PBB. Komunitas internasional khususnya PBB ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan norma-norma hukum humaniter internasional dan memastikan perlindungan hak anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Yang selanjutnya di sini rekomendasi untuk tindakan lanjutan.
pertama menganjurkan penyelesaian melalui Mahkamah Pidana Internasional untuk menginvestigasi dan menangani pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk perlakuan terhadap anak-anak sebagai tawanan perang. Kedua, pemanggilan negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1949 untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel yang melanggar ketentuan perlindungan anak-anak. Dan yang selanjutnya di sini ada perlunya penegakan hukum humaniter internasional. Ini menjadi urgensi penegakan hukum humaniter internasional untuk melindungi hak dan kehidupan anak-anak selama konflik bersenjata, karena bagaimanapun jelas entah di HAM ataupun di hukum humaniter internasional, anak-anak ini perlu dilindungi dan dijamin akan kehidupannya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.